Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Selamat pagi, Pak. Semangat, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah semua? sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan baik. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting pada pertemuan pelajaran TIK. Yaitu kemarin kalian sudah mempelajari tentang PowerPoint. Yaitu yang mana kalian sudah membuat dan menuliskan bagaimana langkah membuat presentasi baru. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membuka PowerPoint, yaitu tentang membuat presentasi baru. Share screen Bapak sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini sudah ada slide PowerPoint. Nah, untuk membuat presentasi baru itu klik file button. Ini file, kemudian klik new, kemudian klik blank presentation. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian, nah setelah muncul kita dapat membuat presentasi. Nah, ini bisa dituliskan di sini apa? Misalnya belajar TIK. Belajar TIK kelas 6. Kelas 6 SD Muhammadiyah Muara Jawa. Kemudian, nah untuk selanjutnya itu kita bisa menambah slide. Untuk menambah slide, nih klik new slide. Nah, di dalam nanti di new slide ini ada pilihan office theme. Ada beberapa pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ada title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Nah, ini kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang ini aja. Nah, seperti ini untuk menambah slide. Kemudian misalnya menukar posisi slide. Menukar posisi slide berarti yang kedua, slide kedua ini dipindah ke pertama, berarti ini diklik, kita geser. Nah, berubah. Kita tukar lagi, ini kita tahan, kita geser. Nah, berubah. Seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya menghapus slide. Menghapus slide bagaimana caranya?
Itu klik yang akan dihapus. Ini kan ada 2 slide. Yang enggak dipakai yang mana? Misalnya yang bawah. Ini kita klik. Kemudian kita klik kanan. Pilih delete slide. Kelihatan ya? Nah, Iya. nah. Atau kita klik ini, kemudian tombol delete pada keyboard. Nah, hilang juga seperti itu untuk menghapus slide. Kemudian menduplikasi slide. Nah, menduplikasi gimana caranya? Nah, ini kita klik kanan di sini, kelihatan ya? Klik kanan, kemudian duplicate slide. Nah, jadi nanti slide 1 dan slide 2 ini sama isinya karena duplikat. Duplikat itu duplikasi. Jadi isinya sama. Itu caranya. Mudah kan? Mudah. Kemudian menyisipkan slide. Jika kita ingin menambah slide baru, tetapi bukan sebagai slide terakhir, kita dapat memilih slide yang terletak tepat sebelum slide baru disisipkan. Caranya yaitu kita letakkan slide di mana? Misalnya di sini, di tengah sini. Berarti kita slide. Nah, berada di tengah. Ini namanya kita sisipkan. Begitu caranya. Nah, kemudian selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menambah latar belakang atau background slide. Nah, jadi untuk biar tampilannya lebih menarik, itu diberi background. Caranya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya template. Bentar, biar kelihatan. Nah, ini untuk menambah background kita masuk menu desain. Ini kelihatan ya, desain. Kemudian kita ke tema ini. Milih apa ini? Mau dipilih yang mana? Misalnya yang ini. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Ada gambarnya. Nih, belajar TIK kelas 6 SD Muhammadiyah Muara Jawa. Atau diganti, pilih yang mana? Ini bisa juga. Atau ini, atau ini. Terserah kalian mau pilih yang mana. Yang sekiranya menarik. Nah, ini juga bisa. Seperti itu caranya. Kemudian mengatur skema warna untuk semua slide. Nah, template background yang telah kita pilih bisa diganti warnanya dengan cara sebagai berikut. Klik color. Ini color. Nah, ini tadi format background, kemudian pilih color. Nah, ini kita sesuaikan mau kasih warna apa. Misalnya yang cewek sukanya pink, kasih pink. Yang laki-laki sukanya apa? Hitam kah atau apa? Hijau, kasih hijau. Hijau. Nah, ini bisa digeser. Nah, sesuaikan dengan selera, ya.
Seperti itu caranya. Ya, Pak. Kemudian untuk mengubah format teks dapat juga menggunakan template font yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Caranya klik desain, kemudian klik tombol background style. Klik desain background style. Yang lagi mendengarkan musik dimatikan ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah bentuknya. Banyak pilihannya. Tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita apply to all. Nah, jadi semuanya berubah. Seperti itu. Kemudian kita coba membuat slide yang berbeda, yaitu menggunakan to content tadi. Nah, ini to content, mana to content ini? Nah, ini ada 1, 2. Misalnya contohnya yang ada di modul kalian, yaitu sini sumber daya internet. Sumber daya internet. Nah, itu ada apa saja? Misalnya email, Google, mailing list, kemudian news group, web, kemudian ada telnet, ada FTP, ada chat, dan lain-lain. Nah, ini 2 konten. Jadi konten ini 1, ini 2. Seperti itu caranya. Kalau misalnya nanti ingin membuat apa yang ada 2 kolom di sini, bisa menggunakan PowerPoint juga. Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau ingin berlatih melalui HP, itu bisa mendownload aplikasi WPS Office. Ya. Kalau ingin belajar di HP, itu bisa mendownload WPS Office namanya. Itu bisa berlatih Excel bisa, Word bisa, kemudian PowerPoint juga bisa di WPS Office. Nah,
Ada yang ditanyakan tentang membuat slide pada PowerPoint dan juga membuat background, mendesain background pada PowerPoint. Ada yang ditanyakan? Ada Pak. Tidak ada. Enggak. Tidak ada, Pak. Ada. Baik, kalau tidak ada, untuk minggu depan itu kita akan belajar menambahkan fitur animasi dan multimedia. Nah, jadi minggu depan itu kita insya Allah Zoom lagi. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan kendala. Jadi kita bisa praktek bersama-sama ya. Bagi yang di rumahnya ada laptop bisa langsung belajar praktek sendiri. Kemudian yang belum ada laptop bisa praktek menggunakan HP, yaitu bisa mendownload WPS Office di Play Store. Lambangnya ada tulisannya W. Tulisannya W, kemudian itu warnanya merah. WPS Office. Nah, baik, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba Azhar, bagaimana untuk menghapus slide. Misalnya kita akan menghapus slide yang kedua ini. Bagaimana caranya? Ditekan keyboardnya sebelah kanan, Klik kanan terus delete slide. delete slide. Ya, betul. Nah, kemudian untuk Ananda Yoga. Ananda Yoga, bagaimana untuk menambahkan slide? Misalnya ini kan klik kanan, terus Duplikasi slide. menambah slide. Kalau duplikasi itu untuk menduplikat, menggandakan. Nah, kalau slide baru yang mana? Yang new slide. Ini atasnya. New slide. Bisa caranya klik kanan new slide atau langsung ini new slide di sini. Ya. Semua sama, nanti hasilnya sama juga. Nah, sama kan? Tinggal enaknya yang mana, yang cepat yang mana, yang kalian pokoknya dipakai seenaknya aja. Kalau enak pakai klik kanan new slide, bisa pakai klik kanan. Kalau ini lebih cepat, ini langsung jadi, bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian untuk memindahkan atau menukar, tadi bagaimana caranya? Muhammad Nasril, gimana? Klik kanan, ya Kak. Yang mana? Misalnya mana yang mau ditukar? Slide berapa? Ini ada 5 slide. Yang nomor 3. Nomor 3. Mau ditukar kemana? Nomor 2. Mau ditukar kemana? Slide 3. Kemana? Nomor 2. Ke nomor 2. Bagaimana caranya? Klik kanan. Klik kanan terus, masa klik kanan? Salah. Ada yang bisa bantu? Ataya? Siapa? Atia Giovanni. Coba dibantu. Diaktifkan mic-nya. Eji. Eji kok melamun? Eji. Tadi suara itu.
Eji dibantu temannya. Yang lain, Ananda Hasifa, bisa nyalakan mic-nya? Dibantu temannya. Asifah. Kiri mouse. Klik kiri, gimana? Klik kirinya mouse. Terus Dipindahin ke nomor 2. namanya kalau Diangkat. ditahan, nah Digeser. diangkat. Ini di drag namanya ya. Kalau ditekan tahan itu namanya drag. Nah ini Nasril diperhatikan, yang lain. Nah untuk menukarkan tuh ini dari 3 ke 2, diklik kiri drag, kemudian tarik kemana, mau di atas kah di bawah, tinggal dipindah sesuai dengan urutan presentasi yang kita buat seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk merubah background tadi gimana caranya? Silakan Ananda. Kaila. Silakan mic-nya dinyalakan. Gimana tadi, Pak? Untuk merubah background tadi, menyeting background gimana caranya? Ke desain. Desain, betul. Terus lanjut. Pilih yang lain. Pilih yang lain. Nah, pilih yang mana? Pilih yang keempat. Ini, yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Ya, betul. Kemudian ini di-apply to all. Nah, kemudian saya lihat di sini tadi ada yang raise hand. Nizam Nasrullah, silakan diaktifkan kameranya. Ada yang mungkin ada yang ditanyakan. Mana Muhammad Nizam Nasrullah? Tadi mengangkat tangan. Halo. Nizam. Nggak ada, mungkin nggak jadi. Jadi kalau misalnya nggak ingin ditanyakan, itu nggak usah angkat tangan. Ini bukan buat mainan, tapi kita sedang belajar ya. Jadi manfaatkan aplikasi itu sebaik mungkin. Kalau misalnya chat di kolom komentar itu tidak perlu, nggak usah menulis chat, karena nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu. Kalian sudah kelas 6, bisa sebentar lagi sudah menginjak remaja. Nah, jadi sudah belajar memanfaatkan media dengan baik dan menjaga etika di dalam memakai dan menerapkan aplikasi-aplikasi digital dalam pembelajaran. Nah, karena di dalam penggunaan media digital itu ada etikanya seperti apa. Jadi kita sebagai pelajar muslim, kita harus bisa mengendalikan diri untuk menjaga etika kita. Seperti itu. Kemudian apabila kalian sudah memegang HP masing-masing, apabila bermain sosial media, dijaga etikanya. Kalau menulis sesuatu atau update status mungkin update-nya yang bagus-bagus. Karena apapun yang kita upload di sosial media itu terekam jejak kita. Jadi sampai kapanpun nanti akan ada di situ dan meninggalkan jejak. Jadi kalau apa yang kita tuliskan di situ kurang baik,
jadi akan meninggalkan jejak yang kurang baik juga. Nah, itu sebaliknya apabila yang kita tuliskan di situ baik, maka akan meninggalkan jejak yang baik buat kita. Dan nantinya kalau baik itu apabila ditiru orang lain, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita share di situ. Kalau jelek ya kita juga akan mendapatkan kejelekan. Begitu sebaliknya ya. Jadi kita saling menjaga karena di dalam dunia digital ini rekam jejak kita akan terekam semuanya. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita jumpa lagi di Yoga. Angkat tangan, ada yang ditanyakan kah? Ada tugas Kak, Pak? Nggak ada, tidak ada untuk hari ini, tidak ada tugas. Kita belajar ini. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana menambahkan animasi dan multimedia ya. Mungkin yang sudah punya yang modulnya dibaca-baca bagaimana caranya, yang sudah punya laptop di rumah bisa mencoba-coba dulu, nanti besok dipraktekkan bersama-sama seperti itu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.